Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di siang hari ini kembali dengan taufik dari Allah kita bisa melanjutkan kajian hadis kitab Umdatul Ahkam, dan langsung saja ya, kita pagi ini akan bahas hadis nomor 206, dan ini hadis terakhir tentang masalah puasa dan i'tikaf. Dan terkait dengan i'tikaf, di siang hari ini akan kita bahas ini tentang berbincang saat i'tikaf. Meskipun nanti dari hadis yang akan kita bahas pagi ini mungkin akan ada faidah-faidah lain yang cukup penting, meskipun tidak berkaitan dengan i'tikaf ya. Tapi akan kita singgung juga jika Allah Subhanahu wa ta'ala luangkan ya waktunya, karena hari ini sama dengan pekan kemarin saya mohon maaf terlambat dikarenakan aktivitas anak sekolah ya, yang ujian, sehingga saya harus jemput jam 10. Kalau nggak sedang ujian dijemputnya 12:30, jadi saya leluasa. Tapi kalau sedang ujian jam 10 harus saya jemput, sehingga qadarullah kajian jadi terlambat. Baik, hadis nomor 206 kita baca dulu hadisnya, dan ini agak panjang. Qala al-mu'allif rahimahullah an Safiyyah binti Huyai radhiyallahu anha qalat, dari Safiyyah binti Huyai ya, Safiyyah binti Huyai. Safiyyah binti Huyai ini salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Safiyyah berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'takifan. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Fa'ataituhu azuruhu lailan. Lalu aku mendatanginya di malam hari. Fahaddatsuhu, dan berbicara dengan beliau. Aku mendatanginya di malam hari dan berbicara dengan beliau. Summa qumtu li'an qaliba. Kemudian aku bangun, maksudnya berdiri. Aku berdiri untuk pulang. Selesai berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Safiyyah mengatakan aku berdiri untuk pulang. Faqama ma'i liyaqlibani wa kana maskanuha fi dari Usamah bin Zaid. Beliau pun
ikut bangun untuk mengantarku pulang. Maksudnya Nabi, ya, beliau pun bangun untuk mengantarku pulang. Dan saat itu rumah Sofiyah itu, atau tempat tinggal Sofiyah, ya, tempat tinggal Sofiyah itu di rumah Usamah bin Zaid. Tempat tinggal Sofiyah itu di rumah Usamah bin Zaid. Maksudnya rumah yang di kemudian hari itu ditempati oleh Usamah bin Zaid. Di kemudian hari ditempati oleh Usamah bin Zaid. Jadi gambarannya gini sebelum saya lanjutkan hadisnya. Jadi kalau misalnya saya dulu pernah tinggal di rumahnya si fulan, sekarang jadi rumahnya fulan, maka disebut saya dulu tinggalnya di rumahnya fulan. Karena rumah itu di kemudian hari jadi miliknya fulan atau ditempati oleh si fulan. Ini pun digambarkan seperti itu. Sofiyah dulu tinggal di rumahnya Usamah bin Zaid, rumah yang di kemudian hari itu ditempati oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Kemudian disebutkan di sini famarra rajulani minal ansar. Lalu ada dua orang Ansor lewat. Ada dua orang Ansor lewat. Falamma ra'aya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra'a. Saat keduanya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka cepat-cepat, mereka berjalan cepat. Nah, jadi ketika dua orang Ansor ini, ya, lagi jalan lewat dan melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan seorang wanita, maka dua orang Ansor ini jalannya cepat. Kenapa seperti itu? Ya karena khawatir mengganggu, ya, khawatir mengganggu. Jadinya jalan cepat gitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala rislikuma innaha Safiyatu bintu Huyai. Beliau bersabda, pelan-pelan. Maksudnya dua orang tadi yang jalannya cepat ingin segera pergi, dinasehati pelan-pelan. Sesungguhnya wanita ini adalah Safiyah bintu Huyai. Ya. Jadi mengabarkan ini tuh istri saya, bukan siapa-siapa. Faqala subhanallahi ya Rasulullah. Kemudian kedua orang Ansor tadi berkata, subhanallah ya Rasulullah, bertasbih.
Ya, kenapa bertasbih? Sebagian ulama menjelaskan bahwa dua orang Ansor ini serasa itu ingin menyampaikan bahwa kami itu nggak sedang buruk sangka gitu. Ya, kami tidak sedang berburuk sangka. Ya tentu yang namanya sahabat tidak akan berburuk sangka kepada Nabi SAW. Ya, masa yang lewatin Nabi lagi sama seorang wanita kemudian dalam hati berprasangka, ih sama siapa ya? Tapi dua orang tadi jalan cepat itu karena khawatir mengganggu Nabi SAW bersama dengan sosok yang ada saat itu, maka cepat-cepat. Kebetulan kelihatan Nabi memang bersama dengan perempuan. Cuma Nabi SAW itu menjelaskan ya, bahwa ini Sofiyah gitu, istri saya. Bukan karena Nabi mengira ya, bukan karena Nabi mengira dua orang tadi sedang buruk sangka, enggak. Ya. Jadi Nabi menjelaskan itu bukan karena mengira dua orang tadi sedang buruk sangka, tapi sekedar menutup celah saja, ya. Menutup celah-celah buruk sangka, menutup celah-celah buruk sangka. Maka di sini Nabi SAW bersabda lagi, Inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir di dalam anak Adam, ya, mengalir di dalam anak Adam, mengalir di dalam manusia maksudnya, majrad dam, mengikuti aliran darah, mengikuti aliran darah. Ini mungkin kita suka dengar ya, bahwa setan itu mengalir dalam aliran darah. Inilah sabdanya dan inilah kronologinya. Kenapa Nabi mengucapkan sabda itu? Wa inni khasyitu an yakdhifa fi qulubikuma syarran aw qala syai'an. Dan aku khawatir, ya, Nabi cuma khawatir, belum mengatakan aku khawatir jikalau syaitan itu membisikkan keburukan atau memasukkan keburukan ke dalam hati kalian. Ya, khawatir syaitan memasukkan keburukan ke dalam hati kalian. Makanya ditutup celahnya dengan langsung dikabarkan bahwa wanita yang bersama beliau adalah Sofiyah. Meskipun saat itu dua sahabat Ansor tidak berburuk sangka kepada Nabi SAW, tapi dikhawatirkan ketika tidak langsung tahu di malam itu Rasul bersama dengan siapa. Mungkin di suatu saat nanti diceritakan, mereka berdua bercerita bahwa semalam saya melihat Rasul bersama dengan seorang wanita. Terus ditanya misalnya, siapa wanitanya? Kami tidak tahu, kami tidak lihat. Dari kabar-kabar yang sederhana seperti ini sangat dikhawatirkan menyebarkan keburukan-keburukan yang kita tidak pernah tahu ujungnya nanti seperti apa. Ya. Karena tidak semua orang yang mendengar kabar seperti itu mampu untuk membawanya kepada kemungkinan-kemungkinan yang baik. Makanya sejak awal ditutup celahnya oleh Nabi SAW dengan dijelaskan ini istri saya, ya, bukan siapa-siapa. Yang tentunya kalau zaman dulu, ya, malam hari itu gelap, ya, dan
istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dan wajahnya memang tidak terlihat. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan wa fi riwayatin annaha ja'at tazuruhu fi i'tikafihi fil masjidi fil ashril awakhir min Ramadan. Dijelaskan dalam riwayat yang lain bahwa Safiyah datang mengunjungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau i'tikaf di masjid pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sofia mengunjungi Nabi saat i'tikaf di masjid pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Fatahaddatsat indahu sa'atan. Lalu Sofia berbicara sesaat bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa qamat tanqalibu, kemudian bangun untuk pulang. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'aha yaqlibuha. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bangun untuk mengantarnya, ya, sama dengan riwayat yang sebelumnya disebutkan. Hatta idza balaghat babal masjidi inda babi ummi Salamata thumma zakarahu bima'nahu. Ya. Hingga ketika sampai di pintu masjid, ya, tepat di pintu rumahnya Ummu Salamah. Jadi karena pintu rumah-rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya aksesnya ke masjid, ya, aksesnya ke masjid. Ketika sampai di pintu masjid, tepatnya di pintu rumah Ummi Salamah, hadis ini dilanjutkan sesuai dengan makna yang sama seperti hadis yang sebelumnya dibacakan. Datang 2 orang, kemudian melihat Rasul, kemudian cepat-cepat, ya, dijelaskan bahwa ini istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sama sampai akhir hadis. Nah, hadis ini, ya, Allahu a'lam bishawab, maksud utamanya yang sekaligus ini menjadi faedah pertama dari hadis ini, ya. Maksud utama dicantumkannya hadis ini dalam kitab Umdatul Ahkam, khususnya di kitab tentang puasa dan tentang bab i'tikaf, itu untuk menunjukkan bahwa seseorang boleh mengunjungi, ya, boleh mengunjungi orang yang sedang i'tikaf. Seseorang itu boleh mengunjungi orang yang sedang i'tikaf. Seperti di sini Safiyah mengunjungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu diperbolehkan. Apalagi kalau ada hajat, ya, misalnya ibu-ibu suaminya lagi i'tikaf, butuh, ya datangi saja. Dan memang ya kalau bisa dari istri yang mendatangi itu mungkin akan lebih menjaga i'tikafnya suami. Ya, jadi kan suami nggak harus keluar masjid, pulang ke rumah. Tapi ya kalau memang ada perlu sekali dan suami harus dipanggil keluar, dipanggil pulang, ya tidak apa-apa juga, boleh, ya, boleh saja, itu nggak dilarang, ya. Cuma kalau
ingin tetap menjaga kualitas i'tikafnya suami gitu, maka seperti yang dilakukan oleh Sofiyah yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan mengutus orang untuk panggil Rasul pulang ke rumah. Ini yang afdal. Kalaupun tidak, karena butuh kepulangan suami, ya dihubungi untuk pulang juga boleh. Kemudian yang kedua, ya, termasuk tujuan dicantumkannya hadis ini, ya. Termasuk tujuan dicantumkannya hadis ini adalah untuk menunjukkan bahwa boleh mengajak bicara orang yang sedang i'tikaf. Boleh mengajak bicara orang yang sedang i'tikaf. Dan berbincang dengan istri, ya. Berbincang dengan istri saat i'tikaf itu bukan sesuatu yang merusak i'tikaf. Berbincang dengan istri saat i'tikaf tidak merusak i'tikaf. Jadi kan kalau kita bayangkan ya, yang namanya i'tikaf itu sedang ibadah, sedang tafakur, ya, seolah-olah kalau duduk ngobrol sama perempuan, sama istri gitu misalkan, seolah-olah hal itu menafikan nilai-nilai i'tikaf gitu, atau agak berlawanan dengan nilai-nilai i'tikaf, ya. Tapi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa ngobrol sama istri itu boleh. Tentu selama obrolan-obrolan itu tidak mengandung dan mengundang syahwat. Selama obrolannya tidak mengandung dan mengundang syahwat, karena sedang i'tikaf. Maka dalam obrolan-obrolan selain itu boleh, ya. Dan itu tidak mengurangi apalagi merusak i'tikafnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin faidah yang kedua. Gimana? Sebentar. Cek. Alhamdulillah. Jadi poin yang kedua tadi, bahwa berbincang dengan istri itu
ya tidak merusak i'tikaf. Ya. Intinya bahwa berbincang dengan istri tidak merusak i'tikaf, dengan catatan bahwa perbincangan atau obrolan itu tidak mengandung dan mengundang syahwat. Ini 2 poin sebetulnya yang menjadi maksud utama dicantumkannya hadis ini dalam bab i'tikaf. Tapi di sini kita juga mungkin akan sebutkan ya faidah-faidah lain meskipun tidak berkaitan dengan i'tikaf. Di antaranya ini berarti poin yang ketiga, bahwa seorang istri itu diperbolehkan untuk keluar rumah jika dia memahami bahwa suaminya telah mengizinkan. Dibolehkan untuk keluar rumah jika dia memahami bahwa suaminya itu mengizinkan. Sekarang gini, Sofia ketika keluar dari rumah malam hari ingin menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kan tidak sempat untuk minta izin karena Rasul sedang di masjid, dan zaman dulu jelas tidak ada HP, ya, nggak bisa ngirim SMS atau WA dulu ke Rasul, saya mau ke masjid ya, nggak bisa. Kalau sekarang bisa, maka dulu enggak. Ya, Sofia langsung ke masjid ketemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini pun Rasul tidak menegur Sofia, ya, tidak menegur Sofia. Nah dari sini para ulama menyebutkan ya, di antara ulama-ulama yang menjelaskan kitab Umdatul Ahkam ini mengatakan jawazu khurujil mar'ati min baitiha idza lam yatarattab 'ala dzalika mafsadatan atau mafsadatun idza 'alimat anna zawjaha la yumani'u min khurujiha. Jadi menunjukkan bolehnya seorang wanita atau istri keluar dari rumahnya dengan 2 catatan. Pertama, tidak berpotensi bahaya, ya, tidak berpotensi bahaya. Yang kedua, dia mengetahui bahwa suaminya sudah mengizinkan. Dia mengetahui bahwa suaminya sudah mengizinkan. Ya, kadang sudah terbiasa. Ya. Istri misalnya ya dalam kesehariannya untuk pergi ngaji, ya udah biasa suaminya paham gitu. Setiap Rabu siang atau setiap hari apa ngaji di mana gitu. Sehingga kalau berangkat aja. Suaminya udah paham, istrinya pun paham kalau suaminya tahu kondisi yang demikian. Kalaulah kemudian tidak izin bolak-balik ya, setiap hari izin, setiap ngaji izin, itu enggak seperti itu, sebetulnya enggak apa-apa ya, tapi ya kalau mau izin lebih baik.
Tapi kalau sudah perkiraan ini kayaknya nggak boleh loh, kayaknya nggak boleh loh, sama suami kayaknya nggak boleh, ya jangan nekat. Kalau firasat atau prasangkanya akan dilarang, ya jangan berangkat. Untuk suatu keperluan gitu misalkan, maka untuk memastikannya izin dulu. Ya. Saya pernah gini ya, pengalaman sedikit. Dulu ketika saya masih belajar, maksudnya belajar itu masih nyantri gitu ya. Sekarang juga masih belajar tentunya. Dulu ketika masih nyantri, ketika berkesempatan untuk belajar di luar, kebetulan kan saya tinggal di sebuah negara konflik ya. Saat itu sebagian teman itu sangat termotivasi untuk ikut latihan perang, ikut latihan perang. Jadi ingin latihan pegang senjata, ingin latihan nembak, ingin latihan strategi dan sebagainya. Tapi nggak ikut perang, ikut latihannya saja gitu. Kemudian saya termasuk yang dikompor-kompori. Ya, ayo ikut latihan jihad. Saya bilang, oh, saya harus izin sama orang tua saya dulu. Teman-teman saya bilang, gak usah. Ini kan kita nggak mau jihad, kita mau latihan jihad. Latihan jihad nggak usah izin. Kata mereka kayak gitu. Ya saya sempat terprovokasi juga. Ya, wah kayaknya ya juga ya, gak usah izin. Toh cuma latihan, bukan terjun di medan perangnya enggak. Hanya saat itu saya tetap memastikan ya kepada guru-guru yang ada, saya konsultasikan, mohon maaf, saya mau nanya, teman-teman ini mengajak saya untuk latihan, ikut latihan perang. Tapi saya punya perkiraan, kalau sampai saya izin sama orang tua, saya yakin orang tua nggak akan mengizinkan saya. Tapi kata teman-teman, nggak perlu izin sama orang tua karena ini bukan jihad, ini cuma latihan aja. Maka saya minta pendapat guru saya, apakah memang seperti itu, boleh saya ikut tanpa izin orang tua, sekedar latihan, atau kalau saya sudah perkiraan bahwa orang tua nggak akan mengizinkan, saya akhirnya nggak boleh ikut. Maka saat itu guru saya mengatakan, antum jangan berangkat. Kalau sudah tahu, bahkan perkiraan yang kuat bahwa orang tua tidak akan mengizinkan, maka jangan berangkat. Ya. Maka ini berlaku juga dalam masalah izin-izin yang lainnya, bahwa ketika kita punya pihak-pihak yang berkuasa atas diri kita. Ada saya anak yang berkuasa atas diri saya saat itu adalah orang tua. Ya. Ada istri yang punya kuasa atas istri adalah suami. Ya. Kita sebagai rakyat ada penguasa atas diri kita, yaitu pemerintah. Maka kalau kita perkirakan bahwa ini kayaknya nggak boleh, perkiraan kita kuat nggak boleh, maka jangan dilanggar. Kecuali setelah kita pastikan dengan bertanya ini boleh nggak. Kalau dinyatakan boleh, silahkan. Ya. Kadang kita tuh cari hilah ya, cari siasat gitu. Jangan nanya, nanti kalau nanya malah nggak boleh sekalian. Mending kita nggak usah nanya aja. Sebetulnya tidak seperti itu. Justru saat perkiraan kita tidak akan dibolehkan, ya jangan dilanggar. Dan ini kalau merujuk kepada perkataan-perkataan para ulama tentang masalah keluarnya istri ini akan banyak sekali. Ya. Hanya mohon maaf karena mungkin
mungkin waktunya kurang memungkinkan sehingga saya tidak bisa membacakannya satu persatu. Ini faedah ketiga, ya, meskipun tidak langsung berkaitan dengan etika. Ya, bolehnya seorang istri keluar rumah, ya, tidak mengulang izin kepada suami dengan catatan tadi, ya, dia memang tahu, sangat berprasangka bahwa suaminya mengizinkan, dan yang kedua tidak ada bahaya atau potensi bahaya. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan di sini, ini sebetulnya berkaitan dengan tadi yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu mengalir dalam manusia mengikuti aliran darah. Jadi sebagian ulama menjelaskan, ya, ini ada beberapa kemungkinan, ya. Mengalirnya setan di aliran darah ini ada beberapa kemungkinan makna. Setidaknya dua, ya, setidaknya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ini terjadi memang pada orang yang punya gangguan internal. Ya. Gangguan internal itu bagaimana? Gampangnya saya katakan, di dalam tubuhnya ada jin atau ada syaitan. Ya, maka syaitan itu akan mengalir, berjalan dalam tubuh manusia mengikuti aliran darah. Dan saya baru saja tadi, ya, jam 9 sebelum berangkat ke sini, jam 9 saya kedatangan tamu. Qadarullah, tamu itu adalah orang yang sedang kena sihir, dan beliau menceritakan bahwa hadis Nabi ini benar, Ustaz. Syaitan itu mengalir di tubuh mengikuti aliran darah. Karena saya merasakan itu. Karena beliau kena sihir, semoga Allah menyembuhkan beliau. Jadi misalkan ketika ada di ketiak, gitu ya, nanti ketiaknya ditepuk-tepuk, pindah dia kemana, gitu. Dan terasa mengikuti aliran darah. Ini kemungkinan pertama, bahwa itu terjadi pada orang yang memang ada gangguan internalnya. Nah, kemungkinan yang kedua adalah maksud daripada mengalir di aliran darah, bahwa syaitan, ya, itu membisikkan gangguannya, ya, membisikkan gangguannya itu dari luar tubuh kita, ya, membisikkan dari luar tubuh kita, kemudian bisikan itu dialirkan lewat aliran darah. Gangguan atau bisikan itu dialirkan mengikuti aliran darah, sehingga apa? Nanti akan sampai ke hati, ya, jantung kita, gitu. Disitulah kemudian di jantung kita, di hati kita itu kita merasakan adanya prasangka-prasangka, dugaan-dugaan. Itu kan di hati kita, ya. Berawal dari gangguan-gangguan, keburukan-keburukan yang dimasukkan oleh setan, nanti mengikuti aliran darah sampai berujung di jantung. Disitulah kemudian menjadi prasangka-prasangka dan perasaan-perasaan yang buruk. Ini makna yang kedua, kemungkinan makna yang kedua. Jadi tidak hanya terjadi secara internal di dalam tubuh manusia, tapi bisa juga terjadi secara eksternal dari luar. Meskipun nggak kerasukan gitu ya, tapi dari luar pun bisa. Caranya memasukkan bisikan itu entah lewat mana, lalu nanti bisikan itu dialirkan lewat darah sampai ke hati. Makanya kita nggak mendengar bisikannya, ya. Bisikan setan kita nggak dengar, tapi langsung terasa di hati. Dalam bentuk apa? Prasangka, perasaan.
Nah, maka dari itu pelajarannya di sini kaum muslimat yang dirahmati Allah, bahwa kita disyariatkan untuk menghindarkan diri dari potensi fitnah di tengah masyarakat. Ya, disyariatkan untuk menghindarkan diri dari potensi fitnah di tengah masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau tahu, ya, setan ini bisa membisikkan dari luar, dimasukkan ke dalam hati manusia, maka segala celah untuk prasangka buruk itu ditutup rapat-rapat. Segala celah prasangka buruk itu ditutup rapat-rapat. Nabi langsung jelaskan, ini istri saya, bukan siapa-siapa. Ya, ketika orang-orang dikhawatirkan terjadi kecurigaan, langsung jelaskan, ini istri saya. Demikian juga dengan kita, ketika ada potensi-potensi kecurigaan dari pihak luar terhadap apa yang kita lakukan, ya, jelaskan, saya itu lagi ini loh, saya nggak lagi ngapa-ngapain, saya sedang ini. Tuh. Kadang kita lagi main HP, ada orang liatin, jelasin aja, oh enggak, saya lagi WA ini, nggak lagi ngapa-ngapain kok. Mungkin keluarga perlu dijelaskan, kadang mungkin di kamar kita sendirian, ya, jelaskan, saya di kamar sendirian karena sedang melakukan ini, butuh sendiri dan sebagainya, sehingga menghindarkan diri dari kecurigaan dan fitnah di tengah keluarga, di tengah masyarakat, ya, dan itu pun menyelamatkan diri kita dan orang lain. Maka sekiranya ini, ya, yang bisa dibahas di kesempatan siang hari ini terkait dengan hadis nomor 206, ya, dan ini hadis yang terakhir dalam masalah puasa dan i'tikaf, ya. Selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lainnya. Sekiranya mungkin sekian dulu kajian kita di siang hari ini. Semoga Allah berkahi dan segala kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih, jazakumullah atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.